Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam kepada para peserta dan narasumber kelas pelatihan menulis fiksi mini bersama Duta Baca Indonesia edisi bulan Maret 2024 bersama Bapak Gol Agung. Yang kami hormati Ownership Publishing Mas Indra Devandra, yang kami hormati pula narasumber malam hari ini Bapak Gol Agung, dan yang kami cintai serta dibanggakan seluruh para peserta kelas menulis fiksi mini bersama Duta Baca Indonesia edisi Maret 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator hingga selesai nanti. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk susunan acara malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ownership Publishing, lalu akan ada penyampaian materi dari narasumber kita malam hari ini, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan, yang akan disampaikan oleh Ownership Publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Terima kasih Mbak Dian Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Golagung, narasumber kita yang tidak bosan-bosannya bersedia untuk sharing bersama teman-teman peserta kelas penulis di publishing. Ini Pak Golagung setidaknya 1 kali dalam sebulan berbagi bersama teman-teman di publishing. Ini bulan ini ada kelas fiksi mini edisi Maret yang sudah diikuti di grup tadi ada 400 lebih, tapi nanti masih boleh bertambah. Dan bulan kemarin juga ada beberapa acara yang offline ya di Cilacap, di Semarang dan juga beberapa kota lain. Yang di Semarang itu kebetulan bersama Mbak Dian Ayu juga yang kemarin ya. Nah ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak Golatung dan tim yang sudah senantiasa apa ya solid ya juga bisa bersama dengan publishing. Mbak Selvia Dian juga tadi sudah sharing, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu kami dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lumajang juga sudah pernah bekerja sama untuk kelas menulis bersama Bu Lagong. Waktu itu kelas menulis membuat travel writing dan juga cerita rakyat. Nah, nanti misalnya dari Dinas Arpus Arpus Blitar mau bekerja sama nanti bisa dengan kami. Dan waktu itu peluncurannya dihadiri langsung oleh Pak Golagung. Insya Allah Pak Golagung bersedia untuk berbagi, baik itu fiksi mini, travel writing, ataupun tulisan lainnya. Beliau beberapa kali sudah dengan si publishing, termasuk puisi juga. Dan untuk bulan ini memang apa ya, tidak seperti bulan biasanya itu biasanya lebih dari 700, ini hanya 400 lebih. Tetapi semoga yang 400 ini karyanya hebat-hebat dan bisa berkualitas semuanya dan bisa lolos kurasi semua. Ya karena bulan-bulan sebelumnya itu juga yang lolos kurasi rata-rata itu 60% ya, 60% atau 70% dari yang mengirim tulisan ya, bukan dari seluruh peserta tapi dari yang mengirim tulisan. Jadi bagi para peserta yang ikut kelas ini, saya harapkan bisa menyimak materinya dengan baik supaya nanti bisa lolos kurasi dan bisa sebuku dengan Pak Gulagung. Ya, karena bulan kemarin itu sekitar 60% saja yang lolos kurasi. Nah, jadi tidak bosan-bosannya ya, saya ingatkan untuk teman-teman ini yang terutama yang baru nanti bisa menyimak materinya kembali di YouTube dan juga mempelajari kembali materi PowerPoint-nya nanti yang akan kami share ya, sehingga nanti pas mulai nulis bisa bisa lebih bagus dan bisa lebih berpeluang untuk lolos kurasi. Jadi jangan buru-buru ngirim. Kadang ada yang baru pelatihan besoknya ngirim. Nah, ini kan mungkin belum belum belajar
lebih lengkap materinya, jadi nggak lolos gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman pelajari dulu materinya dengan baik, dan juga mungkin kalau pengen melihat contoh-contoh fiksi mini yang keren-keren, itu Pak Golagong juga ada bukunya 100 fiksi mini pilihan karya Golagong semua, yang di situ nanti bisa teman-teman pelajari bagaimana membuat fiksi mini. Dan juga ada e-booknya ya, harganya cuma 45.000, teman-teman nanti bisa membaca 100, bisa membaca 50 fiksi mini pilihan Golagong, di mana itu kan ada 2 jilid ya, jilid pertama 50, jilid kedua 50, jadi bisa 100. Nah ini teman-teman seperti itu ya, jadi mohon jangan langsung mengirim. Ini tadi juga ada yang sudah ngirim, padahal kelasnya saja belum mulai. Jadi mohon mohon nanti simak dulu materinya dengan cermat, dan pelajari contoh-contoh fiksi mini dari beliau, baca karya beliau, sehingga kemungkinan lolosnya lebih besar. Ya, apalagi ini kan banyak yang baru. Bulan kemarin banyak peserta yang lama saja yang lolos kurasi hanya 60% dari yang mengirim. Jadi silakan teman-teman, nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Bulagong, supaya nanti bisa teman-teman benar-benar menguasai. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Oh ya, satu lagi informasi, saya si publishing sedang bagi-bagi THR Rp1.200.000 ya, Rp1.200.000. Wah, Mau Silakan dong, buka Instagramnya si publishing, nanti bisa mau ikuti dong. THR di situ. Oh, mau mau ikut bagi-bagi juga? Siap-siap. Lagi di Papua ya Pak Kulato? Udah datang tadi malam. Oh iya iya. Ini pencahayaannya kayak kelas fiksi mini horor ini. Oh ya, Iya. iya nih. Saya belum nyeting, jadi Oh iya, agak oke. acak-acakan nih. Iya, nggak apa-apa. Apa Eh, ya? Saya lagi cari apa Iya, backgroundnya yang cerah nih. oke siap. Silakan teman-teman bisa buka Instagramnya si publishing. Alamatnya itu ada di ini, yang di virtual background kan ada tulisannya tuh, Instagram si publishing. Nah itu nanti bisa bisa ikut giveaway THR bulan Ramadan tahun ini ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk sambutannya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ikutan giveaway, terus ikutan kelas-kelasnya si publishing, karena kalau ceritanya bagus bisa di kurasi sudah lolos kurasi, ceritanya bagus bisa dapat hadiah juga loh. Oke, acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh narasumber kita malam hari ini, Duta Baca Indonesia. Kepada Bapak Gol Agung kami silakan. Oke, terima kasih. Ini Mbak Ayu, Ya, aduh masih apa terkenang nih apa ayamnya nih ayam. Indra. Kemarin saya mampir ke Oh tempat iya, Dian Ayu. sebuntut. Ya, tapi makan Saya ayamnya aja. putusnya belum masak. Oh iya iya. Habis makan duren, Habis makan Bapak. durian nggak berani. Oke, saya share screen ya di udah Siap, udah oke bisa ya. bisa Bapak. Oke, Nah, nah, terlihat. ada ya. Ya, Aduh, ini kenapa Nah, ini dia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Ini pencahayaannya memang agak masih belum di set nih, jadi agak. Tapi yang penting suara ya. Suara jelas, Ayu. Jelas sekali Bapak. Oke. Ini salam kenal buat yang baru gabung ya. Saya nggak tahu apakah yang baru gabung ini sudah pernah baca buku saya atau apa, atau pernah tahu tentang fiksi mini. Coba kita mulai. Oke, fiksi mini. Ini saya kasih gambar-gambar biar visual matanya tidak bosan karena Zoom ini memang harus lebih banyak gambar. Oke, malam ini kita sampai pukul 9:30. Kita coba saling berdiskusi. Ada beberapa yang sudah bergabung, mungkin ya, udah banyak fiksi mininya ikut diterbitkan bersama saya. Mudah-mudahan makin mahir. Oke, fiksi mini.
Nah, yang Indra sampaikan tadi ini ada 2 buku saya. Satu bukunya isinya 50 fiksi mini. Artinya ada 50 plot twist. Ada yang harga 45.000 dengan bentuk PDF, e-book ya. Ada yang konvensional buku cetak 100.000. Nggak menyesal beli buku ini karena fiksi mini itu selain mendengarkan teori, berlatih juga harus membaca karya orang. Karya siapa aja dibaca. Fiksi mini. Apakah? Nah, saya mau ngenalin diri. Kelas 4 SD supaya ini ya pemanasan. Bahwa hidup saya banyak plot pointnya. Jadi plot point itu adalah kejutan-kejutan ya. Sesuatu yang tidak diduga. Ibu bapak saya siapa menduga saya yang awalnya sempurna, tiba-tiba plot pointnya saya harus kehilangan tangan. Nah ini bagian dari plot point. Kalau misalnya para peserta yang ikut sekarang tiba-tiba punya anak, ponakan atau dirinya sendiri pergi ke satu tempat atau dalam Senin Jumat atau Senin sampai Minggu tiba-tiba ada satu peristiwa yang nggak diduga itu plot point ya. Oke. Nah, ini plot point berikutnya. Tiba-tiba masyarakat mengkhawatirkan saya akan jadi beban masyarakat sebagai orang cacat. Tapi plot pointnya justru saya tidak jadi beban masyarakat. Kenapa? Karena ayah saya membuat perpustakaan mini di rumah. Saya disuruh baca sejak kelas 5 SD ya. Jadi saya diamputasi kelas 4 SD, kelas 5 SD tiada hari tanpa membaca. Satu hari satu buku. Lalu ditambahi berolahraga setiap ba'da sholat subuh saya berolahraga. Malam hari saya mendengarkan dongeng. 3 kegiatan ini yang saya sarankan ditiru oleh para pegiat literasi kepada warga belajarnya. Jadi bullshit kalau pengen jadi penulis, aktivis literasi cuma jadi operator doang, nggak pernah baca buku, nggak pernah menuliskannya. Kalau tubuhnya nggak sehat, rebahan aja, ya omong kosong juga. Pegiat literasi itu harus sehat. Sehat. Jadi ingat ya, pegiat literasi itu harus sehat jasmani dan rohani. Kalau rebahan doang, nyusun-nyusun buku kayak pustakawan, udah nggak musim tuh pustakawan seperti itu. Dia harus bisa memfasilitasi, menjawab rasa ingin tahu pemustakanya. Jangan sampai bilang, oh baca aja, oh saya lagi sibuk, baca aja. Jadi pustakawan atau kita sebagai aktivis literasi harus jadi contoh bahwa membaca itu membawa manfaat. Nah, banyak pemustaka yang kemudian tidak termotivasi karena pegiat literasinya cuma jadi operator. Tidak bisa memberi contoh, ini saya nulis buku, ini saya bisa berdaya dengan buku. Dengan cara itu nanti gerakan literasi akan mudah tersebar. Nah, ini saya ngasih tahu nih, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membawa hasil. Ini mungkin out of the topic, tapi nggak apa-apa. Ini untuk memotivasi saja. Setiap kita melakukan sesuatu dengan komitmen, continue, dan konsisten, itu pasti ada hasilnya. Nah, kenapa saya memberitahu bahwa saya pernah juara Paralimpik di Jepang? Karena saya ingin tubuh saya sehat. Karena saya punya rencana besar di masa depan, saya harus bikin perpustakaan masyarakat. Kalau saya biasa saja, nggak akan ada yang datang. Jadi kalau mau bikin sesuatu, kamu harus jadi agen perubahan. Nah, saya udah punya bekal tuh. Saya juara Paralimpik, tapi itu tidak cukup. Lalu saya keliling Indonesia, keliling Asia, lalu menulis 125 buku, disinetronkan, difilmkan. Jadi, kalau kamu biasa saja bikin sesuatu, menyuruh orang datang, orang akan bercermin, lah lo gimana? Nyuruh gua baca, lo nya baca nggak? Lalu hasil dari membaca apa? Jadi perlu kerja keras, bukan cuma latah. Itu yang sering saya sampaikan.
Nah, saya juga bekerja di perusahaan besar. Harus kita bekerja. Harus menunjukkan sesuatu bahwa jika kamu membaca buku, kamu akan mendapatkan dampak ekonomi yang tinggi. Jadi, bikin perpustakaan masyarakat, bikin taman bacaan, ngapain banyak-banyak? Emangnya franchise? Nah, kalau banyak-banyak, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bisa jadi toladan nggak? Bisa jadi orang yang membanggakan nggak buat pemustakanya? Jadi kebanyakan sekarang tuh banyak yang latah ngelihat orang. Ini saya aja udah dapat berapa WA. Mas, saya pengen bikin taman bacaan. Ya udah bikin aja. Tapi saya nggak punya bukunya. Kalau nggak punya bukunya, ngapain kamu bikin taman baca? Itu, ya. Nah, kenapa saya bikin film? Karena saya butuh duit untuk membesarkan taman bacaan yang saya buat, yaitu Rumah Dunia. Jadi pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak bikin taman bacaan. Ngapain? Bukan urusan kita. Nanti kita patah hati, patah semangat. Tapi yang paling penting adalah berdayakan dirimu. Kapasitasmu tuh tingkatkan. Sehingga satu pun yang kamu bikin, tapi orang bangga ketika dekat dengan kamu. Nah, itu dia. Salah satunya sekarang membuat fiksi mini, menerbitkan buku. Itu juga salah satu yang nanti membuat bangga pemustakanya. Nah, itulah kenapa saya diminta untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab agar saya menyebarkan apa yang saya lakukan. Jadi bukan permintaan saya jadi duta baca, bukan saya menyodor-nyodorkan diri, pasang baligo, menyuruh orang memilih, enggak. Saya juga tadinya enggak menolak, tapi ketika diminta, Mas Gong, ayo sebarkan apa yang sudah Mas Gong lakukan. Akhirnya dengan segala ketidaksempurnaan saya terima. Nah, sampai sini dulu. Ini namanya literasi keluarga. Dua penanya, kalau ada yang mau penasaran, Bayu silakan. Sebelum masuk ke, ini warming up nih, pemanasan. Sebelum masuk ke materi sesungguhnya, fiksi ini. Silakan, ada yang mau bertanya. Oh, saya mau jawab yang Mbak Selvia dulu ya. Ih, siapa? Tadi itu pertanyaannya apa ya? Lupa saya. Mbak Sebenarnya Selvi ulang. Apa nggak Mbak Dia? tanya sih Pak. Jadi tadi cerita aja kalau di Blitar itu apa namanya? Oh ini Oma, titik. Ini sama nih, sama-sama dari Blitar nih. Satu frekuensi sama ya. Silakan Oma, Ya, langsung Oma Titi aja. oh Raisen Baik, ya. Iya. terima kasih. Selamat malam Bang Golagong. Ini nih, Ya, Oma itu sebenarnya kan guru bahasa Inggris ya Bang ya. oke. Cuma Oma itu suka menulis, suka baca. Nah, sekarang ini Oma jadi kapus, kepala perpustakaan. Ya, Rasanya seperti bingung deh Oma ya. Jadi ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Silvi, mulai tata-tata aturan dan lain sebagainya. Cuma mungkin ini Oma mungkin perlu masukan juga dari teman-teman juga apa yang seharusnya Oma kerjakan. Oma tertarik pada tadi apa yang diungkapkan Bang Golagong bahwa sudah enggak musim kita hanya tata-tata buku, tetapi kita bisa diajak untuk teman berdiskusi, teman berkreasi, dan ini alhamdulillah kami ini bonek ya, istilahnya bondo nekat ini. Di sekolah kami itu ada apa literasi setiap hari Kamis, chemistry itu anak-anak mulai membaca, menulis, dan juga memerangi kekurangan-kekurangan. Nah ini nih, kekurangan buku, lagi-lagi kekurangan buku. Ada nggak sih sebenarnya Oma juga bergabung di GPMB nasional juga ya? Cuma Oma agak belakang-belakang ini rodok rodok rumpek. Ini Oma kepingin ini, Bang. Buku, bisa nggak sih dari di sekolah itu dapat apa suntikan buku dari pusat atau bagaimana gitu? Terima kasih. ya. Oke, saya jawab ya dua. Jadi ini keluhan bahwa kurang buku gitu ya. Eh, tahun ini Perpustakaan Nasional akan mencetak 40 juta buku. Akan disebarkan ke seluruh taman bacaan, perpustakaan. Nah, jadi nanti Ibu datang aja ke Dinas Pendidikan atau ke Dinas Perpustakaan. Mbak Selvia nggak usah khawatir, Mbak Selvia kan bekerja di Dinas Perpustakaan. Nah, yang paling penting adalah ada tidak buku, kita paham bagaimana perpustakaan itu fungsinya.
Nah, kalau ini mohon maaf, kalau dalam Islam, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka perpustakaan itu harus jadi agen perubahan. Pemustakanya juga. Pernah nggak kepikiran misalnya membuat podcast misalnya? Dari mana dananya podcast? Saya yakin handphone kita bisa dipakai. Jadi perpustakaan itu dikembangkan sekarang menjadi civic center, pusat kebudayaan di sekolah itu. Udah nggak musim tuh menyuruh-nyuruh orang baca di zaman Gen Z ini. Tapi kalau misalnya mereka disuruh, coba kamu bikin podcast, coba bikin video, lomba video 1 menit membaca puisi karya sendiri, nggak usah lagi pergi jauh ke angkatan 20, ke angkatan 45, terlalu jauh buat anak Gen Z. Zamannya udah beda. Suruh aja mereka bikin quote, disesuaikan. Pada masa itu, misalnya Hairil Anwar nih, atau Amir Hamzah, dia bikin puisi untuk masa depannya. Nah, udah dibaca sama kita, nggak usah kita fanatik ke belakang. Kita bikin puisi untuk masa depan. Itu. Jadi kita bikin terobosan-terobosan. Gitu. Yang bagus pada masa itu, belum tentu bagus buat anak Gen Z. Biarkan Gen Z itu jadi pelopor. Nah, Gen Z itu kelihatannya sekarang lebih suka bikin quote-quote. Maka eksplorasi itu. Ya, jadi bikin foto selfie di monumen-monumen Blitar, monumen-monumen di setiap kota, lalu update di medsos masing-masing, kasih narasi. Cara-cara literasi digital seperti itu lebih efektif daripada maksa-maksa Gen Z untuk baca buku konvensional. Kita sering menuduh Gen Z tidak pernah baca, padahal mereka baca sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu. Nah, guru yang harus menyesuaikan. Nggak usah guru bilang, oh kecerdasannya menurun, oh kecerdasannya menurun. Udah nggak zaman mereka itu ngapalin ibu kota. Udah nggak zaman. Nanti tahu sendiri. Nanti juga tahu sendiri mereka. Kalau pergi traveling kemana-mana, mereka jadi tahu. Nah, yang perlu itu life skill buat mereka. Bikin pelajaran konten kreator di perpustakaan itu. Bagaimana cara bikin video, bagaimana cara bikin YouTube, bagaimana monetisasi. Mereka eranya seperti itu. Bagaimana sejarah diangkat ke video kreatif. Kalau saya jadi guru, ini saya lakukan di Rumah Dunia. Kalau saya jadi guru, kalau saya jadi guru sejarah misalnya. Oke ya, sekarang kita pergi ke satu daerah tua di kota saya misalnya. Foto, bikin video, terserah, kasih narasinya. Narasinya boleh kamu muncul dalam video atau caption. Oh, udah selesai pelajaran sejarah tuh. Itu jawabannya buat Mbak Selvia sama Ibu siapa tadi. Jadi soal buku nanti kontak aja ke bos Mbak Selvi, ke kepala dinasnya. Itu ya. Mbak Ayu bagaimana? Oke, cukup ya. Langsung ke materi. Atau masih Oke. ada yang mau Terima nanya? kasih. Kayaknya tuh Ahmad Taufik mau nanya. Ini Darmas Raya itu di Sumatera ya. Aduh, dulu Ini. Gajah Mada ke situ kalau nggak salah. Mas Ahmad Taufik ya. Oke, silakan Mas Taufik. Silakan. Nggak ada suaranya. Ada. Coba Mas. Mas, ayo Mas. Nggak ada Loh, kok suaranya. nggak keluar ya? Tadi bisa ya pas kita ngobrol. Oke deh, coba Yang lain lanjut ke Umar. materi dulu. Umar. Oh, Umar Umar Manggilo, mau tanya SMA apa Negeri nih? berapa tuh? Kelas 10 kalau nggak salah ya, Umar nih. Kelas 10 tuh berarti kelas 1 SMA Ya. ya. Halo, Assalamualaikum, Mas Gul Agung. Waalaikumsalam. Di mana ini? Mas, kan kita ini kelas 10 itu ada itu di dalamnya itu terdapat kemampuan literasi. Jadi pertanyaannya saya, apa literasi berpengaruh dalam persekolahan tinggi? Ya pastilah. Kamu kelas 1 SMA di mana ini? Luwu. Ya di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Iya Banggai. Waduh, saya belum ke Banggai, jauh ya.
Dari Palu kemarin mau ke Banggai jauh. Contohnya gini deh, literasi itu penting nggak? Penting. Ah, iya penting. Apa yang kamu lakukan itu udah literasi. Nah, kamu tahu nggak literasi ada 6 literasi dasar, tahu? Itu belum sempat saya baca. Mau saya kasih tahu? Boleh juga, Mas. Oke, oke. Sekarang gini, 6 literasi dasar. Kamu misalnya baca buku bagaimana membuat brownies, itu namanya literasi baca, ya. Ya. Setelah baca brownies, kamu terinspirasi pengen bikin brownies. Nah, lalu kamu mikir kalau bikin brownies dimakan doang, kenapa nggak dijual? Maka kamu membuat bisnis plan, itu namanya literasi keuangan. Jadi kamu ngitung tuh berapa telur, berapa tepung, ketemulah harga produksi, biaya produksi 20.000 satu brownies. Lalu kamu jual dengan packaging yang bagus, jadi 40.000 misalnya, kamu dapat untung 20.000. Berapa? 15.000 ya. Dari harga pokok 25.000 dijual 40.000. Nah, itu literasi keuangan. Itu udah kedua tuh. Nah, Ya. browniesmu itu nggak mau ada pengawet. Kamu cari racikan ramuan-ramuan, kamu ramu tuh warna-warna merahnya dari buah naga dan sebagainya. Itu literasi sains. Kamu jadi ilmuwan tuh. Ya. Ya. Lalu browniesmu yang sudah jadi kamu jual di marketplace, di Instagram, di Facebook, di akun medsos kamu. Itu namanya literasi digital. Udah 4 tuh. Ya. Lalu setelah itu kamu membuat logo, misalnya kamu kasih nama Luwu Brownies. Kamu bikin logonya, kamu bikin stiker, kamu bikin packagingnya, kamu bikin angka-angka keramatnya. Itu namanya literasi numerasi. Itu udah kelima tuh. Lalu kamu Ya. keenam, terakhir, kamu kewalahan karena banyak pesanan. Maka kamu mengundang warga di sekitar membantu kamu. Satu brownies kamu kasih 1.000 misalnya buat yang membantu kamu. Itu namanya literasi budaya dan kewargaan. Jadi 6 literasi dasar itu jika kamu pahami dengan baik, maka kamu akan maju. Iya. Ya. Nah, itu di sekolah bisa kamu praktikkan itu. Market day, bikin market day, kamu jual macam-macam. Kalau di Luwu durian montong ya. Iya. Durian montong sama kamu diubah-ubah jadi selai, jadi jus, jadi apa lagi? Banyak. Oke? Cukup ya? Oke. Ya. Sekarang bagaimana? Mbak Ayu siap ke materi? Ya, mari kita ke materi dulu, Bapak. Oke. Siap. Siapa yang tahu fiksi mini? Yang belum pernah ikut? Mbak Siti Nurlaili pernah ikut nggak? Siti. Farisa, tahu nggak Farisa? Atau di kolom chat silakan. Farisa, silakan. Jika mau menjawab. Iya, terima kasih. Oh, Ayo apa Farisa. tadi, Pak? Hah? Fiksi mini ya, cerita fiksi untuk Pernah nulis anak-anak. nggak? Lah, Pernah nulis fiksi mini? Hah? pernah lulus kurasi, alhamdulillah. Woi, di fiksi mini mana? Dan jenengan, Pak Nggak Kulat, ya. yang Fiksi kemarin mini horor, anak atau reguler? semua kategori alhamdulillah lulus. Woi, domisili di mana ini Mbak Farisa? Jombang. Jombang. Pernah ketemu nggak di darat? Belum, Pak, tapi Belum. baru bulan Desember itu, alhamdulillah semuanya lulus. Mau Ya. horor, mini, dongeng, Ada cerita berapa buku? Jadi apa fiksi mini buat kamu? Kasih tahu teman-temannya. fiksi mini yaitu cerita mini yang panjang katanya 500 sampai 700 kata saja. Iya. Terus apa lagi? Ya, udah. Untuk contohnya banyak di
Buat di majalah Bobo seperti itu, seperti cerpen, cerita mini, cerita bersambung, Ya, bahkan yang oke. lain. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kok macet nih kursornya nih. Oke. Jadi cerita fiksi mini itu, nih, udah banyak yang di kolom chat tuh. Nih, ceritanya bergerak cepat seperti sedang dikejar sesuatu. Jadi kita menyusun gambar yang ditulis oleh penulisnya. Ending ceritanya ibarat seseorang yang sedang berjalan pulang melewati kuburan. Kemudian bernapas lega karena ada ojek lewat. Jadi kalau kita jalan nih, fiksi mini itu ya, aduh jalan lewat tempat sepi, kayak ada orang di belakang gitu ya. Lewat ada pohon, pohonnya berubah jadi sesuatu. Sebetulnya kita berani, tapi ya gangguan-gangguan itu. Tiba-tiba ada orang lewat, aduh lega. Ada ojek lewat, Pak, mau kemana Pak? Tiba-tiba. Nah, itu fiksi mini. Jadi fiksi mini itu ada cerita tersembunyi. Ini dia. Jadi kita jalan kayak tadi tuh ya, kita jalan di tempat sepi, merasa ada yang ngikutin, tiba-tiba muncullah tukang bakso. Bakso. Aduh, alhamdulillah. Lalu, Mas, beli Mas. Terus kata tukang baksonya, kenapa Pak? Takut ya? Iya takut, saya perasaan melihat sesuatu yang menyeramkan. Oh kayak wajah saya nggak Pak? Tahunya tukang baksonya wajahnya menyeramkan. Itu dia plot point ya. Nah, jadi fiksi mini itu adalah sebuah cerita yang endingnya tidak sesuai harapan kita. Sesuatu yang mengejutkan. Kadang-kala kita kecewa membacanya, kadang-kala kita kaget, kadang-kala kita, oh ini saya ditipu sama penulisnya. Jadi beragam perasaan si pembaca, memang seperti itu yang diinginkan penulis. Ya, oke. Ada yang mau nyampein sesuatu tentang fiksi mini? Apa yang saya sampaikan setuju atau tidak? Silakan raise hand atau di kolom chat. Kak, Di kolom layarnya Mbak Ayu ada pertanyaan, Kak, layarnya separuh. Gimana nih? kurang tahu, di saya bagus kok, utuh, Normal ya? normal-normal aja. Fiksi mini adalah fiksi yang memberikan kebebasan kepada pembaca untuk mengembangkan sendiri tema, alur cerita, kesimpulan sesuai. Iya, semua jenis cerita diberi kebebasan. Ya, tapi yang membedakannya itu tadi fiksi mini itu ceritanya mengejutkan, tidak diduga. Kak, layarnya separuh. Plot twistnya jelek banget. Terus fiksi mini adalah cerita pendek yang menceritakan sebuah kejadian dalam satu tempat, satu waktu, bersifat memiliki plot twist di endingnya. Ya, benar ini. Keren. Khairunisa. Nanti saya kirim hadiah gambar ya, gambar durian. Gambarnya aja. Gambar. Cerita yang terdiri maksimal 500 kata, satu waktu, satu peristiwa. Nah, soal jumlah kata ini tergantung ya, ada yang 300, tergantung kesepakatan. Jujur kalau fiksi mini saya belum pernah nulis. Ini tempat belajar, kata si itu Nur. Oke. Ya, nggak ada yang resen ya nih Mbak Ayu. Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, jadi ada nggak yang kesulitan menemukan ide untuk menulis fiksi mini? Silakan ajukan pertanyaan. Mengalami kesulitan nggak? Cerpennya sangat pendek, endingnya mak jegagik. Apa tuh maksudnya? Typo apa enggak nih? Jegagik itu apa? Mendadak. Mas Rian Rahman ini kalau nggak salah pernah jadi ini juga deh, bentar deh. Apa? Mas, apa diminta ini Pak? Kayak Mas Rian Rahman pernah ngisi kelas anak-anak deh. Oh, ini mengagetkan Bang. Oh, Ya, itu jegagik. dia. Jegagik itu bahasa mana sih?
Ujuk-ujuk. Oh, kata istri saya bahasa Jawa katanya. Iya, iya betul. Oh, jegagig. Oh, asik juga tuh buat kaos ya. Jegagig. Kan dagadu ini jegagig. Ya, mama nggak ngasih tahu, dia orang Jawa nggak pernah ngasih tahu tuh kata yang menarik nih. Masih kesulitan. Jadi eh, rata-rata masih kesulitan mencari ide. Nah, menarik nih ya, mencari ide cerita. Nah, saya mau ngasih tips nih. Ini selama 1 minggu ini saya diminta sama Indra untuk menulis 3 cerpen. Fiksi mini maksud saya. 3 fiksi mini reguler. Jadi akan terbit tuh 3 fiksi mini. Saya mulai menulis fiksi mini judulnya apa ya lupa. Tadi barusan saya kirim itu Kampung Berkelir. Danau Kampung Berkelir. Ntar, apa aja ya Indra? Indra online nggak? Saya mau, ntar. Saya mau ngasih tahu proses kreatifnya ya. Jadi yang pertama saya kirim fiksi mini judulnya Kampung Berkelir. Nah, Kampung Berkelir saya cerita ya. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan ide cerita? Traveling itu penting. Harus keluar dari rumah. Oh saya nggak punya uang misalnya. Ya keluar uang nggak usah, keluar rumah nggak usah keluar uang deh. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan lihat kanan kiri gitu. Nah ini saya kasih contoh. Saya kebetulan kalau bertugas sebagai duta baca atau sedang diundang ke satu kota, itu panca indera saya dimaksimalkan. Gunakan 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. What, why, where, when, who, how. Ya. Nah, saya mau cerita soal Kampung Berkelir. Jadi kemarin saya ke Malang. Di Malang itu ada satu kampung di bawah jembatan. Mereka membangun di bantaran sungai atau di bantaran Kali Brantas. Ya, sama di Jogja ada Kali Code. Jadi memang masyarakat kita ada yang mungkin tidak beruntung, akhirnya dia mencari tempat yang apa tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya, milik negara. Nah itu oleh satu perusahaan dicat tuh atap-atapnya, lalu dindingnya sehingga disebutnya Kampung Warna-Warni. Ini di Kota Malang. Pernah masuk di lokasi syuting lokasi film Yowis Band, ya. Nah, saya berdiri di jembatan Berkelir tuh, di jembatan Warna-Warni. Ngelihat gitu ya, kayaknya bisa dipakai fiksi ini. Lalu saya yang sedang berdiri di jembatan melihat ke bawah itu selalu who. Nah ini ya who. Saya jadi siapa ya? Jadi ketika menulis fiksi ini, kamu harus jadi orang lain. Pakai 5W plus 1H. Ingat tuh, 5W plus 1H. Saya jadi siapa ya? Who. Saya jadi pemuda pelopor. Saya sedang datang ke Kota Malang memberikan motivasi kepada UMKM di seluruh Indonesia, pusatnya di Malang. Nah, jadi ketika saya jadi tokoh itu, maka saya berpikir ceritanya. Saya jadi pemuda asal mana ya? When, tempat asal saya. Sumatera. Maka ada satu tokoh yang akan memberikan pengalaman di dunia UMKM orang Sumatera. Tapi dia pernah kuliah di Malang. Nah, kenapa dia datang ke jembatan itu? Karena dulu waktu kuliah di Malang, dia pernah menjalin cinta dengan mahasiswa asli Malang yang tinggal di Kampung Berkelir. Nah, jadi ketika dia datang ke Malang memberikan pelatihan, dia ngirim WA, saya ada di Malang, kita ketemu ya. Nah, ketemulah di Kampung Berkelir itu di jembatannya. Nama tokohnya adalah Daniel. Daniel ngelihat dia terkenang waktu mahasiswa, tiba-tiba ada yang manggil, Daniel, ternyata Anita mantan pacarnya bawa anak kecil umur 9 tahun, karena peristiwanya 10 tahun yang lalu. Kata Daniel, itu anak kita ya? Iya. Daniel ngedeketin anaknya, dipeluk, maafkan ayah.
Karena 10 tahun yang lalu itu mereka berpisah, tidak bisa menikah karena masing-masing dilarang oleh ibunya. Nah, jadi pembaca kaget tuh tiba-tiba udah punya anak. Dan kata si Anita, mantan pacarnya, Daniel, itu siapa? Ternyata di belakang ada cewek, istrinya. Jadi Daniel itu datang ke Malang bersama istrinya. Setelah sholat subuh, dia diam-diam pergi menemui mantan kekasihnya yang sudah punya anak. Nah, di situ berhentinya. Udah. Jadi plot pointnya ya di situ. Bahwa Daniel itu udah punya istri, kemudian Daniel sudah punya anak. Itu ya. Penjaga museum. Nah, ini suara masih oke? Ayu, suara saya? Masih Bapak, jelas. Jelas. Nah, saya pergi ke Kepulauan Riau, Kepri. Jadi saya dibawa ke sebuah museum. Waktu itu Indra minta saya menulis fiksi mini horor. Di museum tuh saya ngelihat, mikir ya apa yang harus saya tulis. Lalu ketika masuk, banyak nanya ini itu. Oh, berarti ada penghuninya di sini. Ketika diputar lagu lama, itu asisten saya Rudi merasa takut. Pulang ke hotel, saya udah ketemu tuh ceritanya. Saya menjadi orang lain. Saya menjadi seorang peneliti. Temukan dulu tuh nya tokohnya. Saya menjadi seorang peneliti. When, kapan itu peristiwanya? Malam. Where, di Kepri. What, penunggu museum. Nah, bagaimana ceritanya? How? Nah, ceritanya si tokoh aku yang peneliti itu, di mana itu jadi saya, kemalaman harus meneliti museum. Karena kemalaman sudah dikunci. Dia duduk di kafe, ngopi, bingung karena besok dia udah harus kembali. Jadi dia habis dari pedalaman, terlambat, lalu dia melihat seseorang sedang minum bertuliskan museum. Nah, dia deketin. Kamu pegawai museum ya? Iya, Pak. Bisa antar saya nggak ya? Saya harus ke museum malam ini juga. Ada yang ingin saya foto. Oh, bisa, Pak. Ya udah. Bapak bawa motor. Ya, saya nyewa motor dari hotel. Ya sudah, kita ketemu di sana, Pak. Berangkatlah ke sana. Nah, cerita dimulai ketika si tokoh aku yang peneliti ini tiba di museum pakai motor. Red, gelap museumnya, tiba-tiba terang. Dia lihat mana nih pegawai museum belum datang. Pintu ngebuka, jedrek, pintu ngebuka. Kamu penjaga ya? Kata si tokoh aku. Iya. Dia nggak ngomong. Dia cuman ngangguk lalu masuk. Nah, si tokohnya masuk. Dia motret-motret. Terus tiba-tiba datang dua penjaga itu. Pak, udah ada di sini, Pak. Iya, loh. Kenapa kamu terlambat? Saya motornya kempes. Kok Bapak bisa masuk sih? Siapa yang ngebukain? Nggak tahu tuh tadi penjaga yang ngebukain. Loh, penjaga yang mana? Penjaganya cuma kami berdua. Loh, tadi siapa ya? Ciri-cirinya? Wah, lari. Karena ternyata orang yang ngebukain itu pernah bunuh diri di situ karena ditinggal pacarnya. Nah, penjaga museumnya ternyata penunggu di situ. Nah, itu cara mengeksplorasi ide yang didapat. Persoalannya ketika kita menuliskannya, ya Ayu, si tokoh akunya harus diberi muatan latar belakang cerita. Dia misalnya sedang meneliti ke pulau itu, dia seorang ayah lagi mikirin istrinya di rumah mau melahirkan. Dia sedang bertugas, waktunya mepet. Nah, itu harus dikasih muatan-muatan itu. Ya. Nah, terus kita juga harus tahu museum di sebuah pulau itu apa aja isinya. Jadi ketika motret-motret itu dijelaskan sepintas. Nah, seperti itu ya. Nah ini hotel tua nih. Malam ini kok jadi horor semua ya. Nah, ini saya waktu itu ada yang dari Bukit Tinggi nggak sekarang? Tadi ada sih yang dari Sumatera Barat sih, tapi Oh, dari mana gitu? siapa? Coba. Siapa ya tadi ya?
Coba Raisen. yang dari Sumatera Barat tadi. Oh, Mas Ahmad Oh, Taufik Damas ya Raya. tadi. Ya, ya, Damas Raya. Oke, ini saya mau nanya sama Mas Gulagung, saya mau tanya kuas, soalnya HP saya lobet. Umar Mangilo ini dari Lu tadi ya. Iya. Masih pas, suara oke. Oke, jadi terusin ya. Ya, Oke, ya, siap tadi Pak. Darmas Raya. Nah, oke. Jadi saya pernah ke Bukit Tinggi. Jadi kalau ke Bukit Tinggi itu saya senang sekali. Nah, tidurnya di hotel tua, namanya Hotel Jogja. Jadi senang saya ngelihat jendelanya gitu ya, ngelihat lorongnya. Lalu saya harus nulis cerita nih. Nanya ke resepsionisnya, pernah terbersit si resepsionisnya itu misalnya bukan manusia, tapi enggak gitu. Nah, pas saya masuk ke kamar, tiba-tiba di kamar saya ngebayangin tadi ngelihat lorong ada cewek di situ lagi duduk, ada cewek lagi tapi manusia. Saya bayangin si ceweknya itu noni Belanda. Jadi saya keluar dari kamar hotel, saya deketin cewek itu, saya duduk kenalan, bla 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 bla, kata si ceweknya, udah makan belum? Belum. Antar saya makan dong, saya juga lapar. Saya perlu ditemani karena saya perempuan. Oh ya udah, saya temanin tuh, ayo. Pas saya temanin, saya lihat kok jalannya nggak menapak ya, terbang jalannya melayang. Nah itu juga gitu hotel tua. Jadi ketika ngelihat resepsionis, Pak mau kemana Pak? Mau makan. Tapi Bapak ngomong sendiri. Nah, loh, saya sama cewek. Wah, gitu. Nah itu plot pointnya, ya. Nah ini lukisan nenek di kamar hotel. Ini di Tanjung di eh, Pangkal Pinang tuh di mana itu? Bangka, di Bangka Belitung. Jadi saya pulang dari Bangka itu naik pesawat. Di sebelah saya duduk ada orang. Saya tanya, Bapak mau kemana? Mau pulang ke Bekasi. Oh, jangan ngomong gini. Kamu tidur di hotel tadi malam mati lampu kan? Kata dia. Iya mati lampu. Saya yang matiin. Kaget saya. Kamu yang matiin? Iya. Kok bisa? Kata saya. Saya nahkoda kapal. Kata dia. Oh ya? Tadi malam saya sama PLN memasang kabel bawah laut dari Palembang ke Pangkal Pinang. Harus kami matikan listriknya. Pantesan kata saya tuh. Saya sampai horor tadi malam. Nah, sepanjang pulang di pesawat terbang, saya mikir terus otak tuh. Mikir, oke, dapatlah cerita. Jadi di kamar hotel itu ada lukisan ini, lukisan nenek. Ngeganggu banget. Jadi saya tidur, aduh ini lukisan ngeganggu. Saya ambil tuh lukisannya, saya masukin ke lemari. Jadi sangat mengganggu lukisan itu. Nah, sepanjang di dalam pesawat sampai ke Bandara Suta, Pangkal Pinang itu saya langsung menemukan alur cerita. Saya kemudian jadi nahkoda itu. Jadi saya berubah saja jadi nahkoda yang matiin lampu itu. Itu. Jadi saya tidur di hotel itu ada foto, ada lukisan si nenek ngeganggu. Saya masukin ke lemari, saya mandi, terdengar bunyi gedebak gedebuk gedebak gedebuk. Pas saya udah mandi, lukisan nenek itu ada lagi di dinding, nempel sendiri. Waduh, saya ambil, saya buka balkon, saya buang tuh lukisannya keluar hotel. Tiba-tiba mati lampu, jebret, mati lampu. Pintu kamar hotel diketuk, tok 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 tok. Waduh, pas dibuka si nenek bawa lukisan dirinya. Kenapa lukisan saya dibuang? Ya, saya ingin semua penghuni hotel mengenang kematian saya jika melihat lukisan saya. Tuh, yang ngomong si neneknya. Gitu. Jadi si akunya ya udah sampai situ. Jadi bayangin si nenek membawa lukisannya. Kenapa kamu buang lukisan saya? Saya ingin semua orang di hotel ini bisa mengenang kematian saya. Nah, ya. Jadi si neneknya ternyata udah mati. Oke, siapa yang punya cerita?
pengalaman pribadi, endingnya plot twist. Nggak selalu horor ya, bebas, bebas. Jangan selalu horor. Ayo, siapa yang punya? Siapa tahu idenya bagus, saya poles. Silakan. Raise hand ya, ayo. Ya, sudah ada Oma Titi, sudah raise hands. Ini Silakan. Oma mau tanya boleh nggak nih? Intinya mau tanya bukan cerita ini. Ya, nanyanya Ini jangan Bang, dulu melebar jauh. Ini kan baru mendapatkan ya. cerita ya, menemukan ide Oke. cerita. Apa? Oma mau nanya apa? Ini sebenarnya untuk fiksi mini itu apakah harus ada moral value-nya ya? Oh, emang yang tadi nggak ada moral value, ada nggak? Ada sih sebenarnya. Nah, jadi hampir semua cerita pasti ada moral value-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada moral value-nya, apa yang bisa didapat pembaca? Nggak ada dan biasanya nggak disukai. Itu ya Oma ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi siapa yang punya cerita fiksi mini, ceritakan ke saya. Nggak usah mikir jelek bagus, nggak usah takut. Kalau jelek, saya pengen tahu sejelek apa ceritanya. Bapak kok nggak ada wajahnya? Loh, masa sih? Oh, Aduh. kameranya nggak off Oh, ya. kameranya mati ya? Oh iya bener. Wah, siapa nih yang matiin? Nah, ayo. Ada yang mati. Ada yang matiin nih. Waduh, horor Nah, sudah juga nih. kelihatan. Kelihatan ya? Dah, Masih saya kan? masih Pak. Ini Mbak Siti itu anaknya apa lucu juga, umur berapa tahun tuh Mbak Siti anaknya? Siti yang mana ya, Pak? Siti Siti Afifah, Nurlaili. Maimunah, Siti Nurlaili. Siti Nurlaili. Mana ya, kok nggak ketemu di saya? Oh, Nah, ini, anaknya double lucu T tadi. ya. Lucu ya anaknya ya? Ayo, ada yang punya cerita nggak? Ada yang Nggak punya ada ya? cerita nggak nih? Nih, coba Ya, saya lihat jangan di chat. Kolom malu-malu. chat ada nggak? Saya dari Kota Makassar. Apakah apa nih? Apakah fiksi ini bisa menggunakan beberapa kata bahasa Makassar? Kebetulan adalah pengalaman pertama bergabung menulis fiksi ini. Oke, penggunaan bahasa daerah ya. Nah, dalam menulis cerita itu, novel kah, fiksi mini kah, cerita pendek, selalu ada yang namanya narasi, ada yang namanya dialog, ya. Nah, kalau dalam narasi misalnya, eh suatu enjing, eh, suatu enjing ning Purwokerto, srengenge bersinar dengan panasnya. Nah, jadi narasi itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dialognya, misalnya gini, serengenge jadi jarang dipakai tapi boleh lah, masih bisa. Serengenge muncul dari balik bukit. Ayah dan anak itu berpegangan tangan menuju Pantai Baron, misalnya ya. Do, eh, Bapak itu bahasa Jawanya apa yuk? Pak E ya? Eh, Bapak apa ya? Do, kalau manggilnya ke anaknya Do, Tole, Tole, Tuh. Bapak Oh, E. laki-laki. Ya, jadi Pak E ya, Tole, Pak E iki wis tuwo. Nah, itu dialog boleh pakai bahasa Makassar atau bahasa daerah. Nanti di bawahnya kasih footnote atau misalnya pakai teknik kata keterangan misalnya gini. Tole Pak bapakmu iki wis tuwo, kata si ayah sambil menyebutkan umurnya yang sudah di atas 60 tahun. Nah, itu dijelaskan setelah tanda kutip tutup. Tole bapakmu iki wis tuwo. Nggih, Pak. Tole duduk di batu di atas karang sambil memilin rokok tembakonya, rokok papirnya. Wes saiki tole sing berlayar gitu. Nggih, Pak. Tole akan berlayar mencari ikan menggantikan Bapak. Nah, jadi
Boleh disambung pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, asalkan itu dialog. Karena dialog itu bisa memunculkan karakter para tokoh. Justru penting banget agar latar belakang tokohnya where. Nah, unsur where-nya itu ketahuan. Oh, ini bahasa Jawa mana? Gitu ya. Ini dari siapa nih pertanyaan? Dari Nurul Inayah. Terjawab ya. Terus, ada banyak Pak. Mana ini punya cerita tapi kurang seru kayaknya. Saya ada cerita. Silakan, Murwanto Broto. Punya cerita resen, silakan. Oma Titik takutnya tidak menarik. Apa boleh temanya humor? Saya punya humor. Nanti dibaca ya. Boleh temanya humor. Yang penting tidak pornografi. Itu nggak boleh. Tidak sara. Itu nggak boleh. Apa boleh temanya humor? Boleh. Sering Pak ada cerita horor di lingkungan sekitar. Tengkorak merokok. Das gelundung. Das gelundung. Das gelundung itu kepala menggelinding ya, tanpa tubuh ya. Oke. Pernah pengen nulis cerita lucu? Kok lapar? Nah, lapar mah. Tolong. Kalau nyeritain horor jadi sering terngiang. Bukan terengahin. Oke, ayo siapa yang mau resen? Mbak Siti punya cerita nggak? Supaya saya ada studi kasus gitu loh. Untuk saya bahas. Ayo, siapa? Nggak ada ya Mbak Ayu? Ini ada Mbak Selfie. Oh, silakan Mbak Selfie dari Blitar. Silakan. Gak apa-apa ya, meskipun nanti jelek, Pak. Saya pengen tahu sejelek apa sih? Jadi gini ceritanya itu kan tempat kerja saya itu di ex pabrik Timur. Itu bertahun-tahun, sekitar puluhan tahun nggak ditempati dulunya. Jadi kayak mencekam gitu. Tapi sekarang udah ditempati. Terus suatu malam tokoh ini yang namanya Laras ini harus lembur, kerja lembur. Nah, dia itu karena dia itu aslinya dari luar kota, dia udah ngebut nih sampai ke kantornya. Terus pas sampai di sana sepi, penghidungnya nggak ada, tapi pintunya udah kebuka. Kita masuk dalam ruangannya itu udah ada temannya. Temannya itu biasanya rame, tapi hari ini dia diam banget. Dia ngomong, "Ah, kamu udah di sini, tapi kok malam ini diam gitu, pendiam." Terus tiba-tiba telepon. Nah, temennya kan duduk di meja samping gitu, ada telepon kok. Yang nelfon jadi temennya, terus dia ngomong, "Saya ditekan kok pakai telepon." Pas diangkat tuh yang di seberang di telepon ngomong, "Pak, aku nggak bisa datang di malam ini, kayaknya aku nggak jadi lembur." Nah, dia kan kaget, terus pas menoleh ternyata yang kanan yang dikira temannya itu ternyata kuntilanak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi Ya gitu aja, Pak. hal-hal seperti itu sering mengganggu kita. Cobain dituliskan, itu nggak apa-apa, itu udah plot point. Nah, nanti diupayakan sih kalau bisa ada logika ceritanya gini. Kenapa dia nelpon jauh misalnya, ternyata yang nelpon mungkin sebaiknya jangan orang itu tapi temennya misalnya, kamu, misalnya temannya Rudi, ngapain Rud? Enggak, aku cuma pengen ngasih tahu bahwa. Nah, jadi si tokohnya yang tadi Mbak itu dalam fiksi ini sedang nunggu pacarnya misalnya. Jadi nanti eh, pacarmu jatuh ke jurang misalnya, ketika naik gunung. Jadi yang tadi itu ternyata arwahnya. Ya. Oke, bagus Mbak. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Siapa? Nah, ini cerita fiksi mini itu di biasanya tuh nggak panjang bener karena para pembaca sekarang tuh sibuk, cepat bosan, harus terhubung, ceritanya jangan panjang, senang menyendiri. Ini karakter dari pembaca literasi digital.
selamat salam kenal Rahmat Setiadi, selamat bergabung. Raise hand tuh selamat Rahmat Setiadi, silakan. Mbak Ayu, Rahmat Setiadi. Kenapa? Ayo Mas. Ya, oh ya, saya ada cerita dan Ya. bisa dibuktikan. Boleh. Ada dulu saya dinasehati ketika pertama pindah rumah untuk kita mengetahui penghuni tempat kita yang baru itu. Jadi seluruh lampu harus dimatikan dari sore. Nah, saya turuti itu kata-kata itu, tips itu saya ikuti. Lalu kemudian setelah dimatikan kita dalam keadaan suci ya, setelah sholat, pokoknya kita tidur dalam keadaan wudhu. Tapi itu terjadi. Saya bermimpi. Mimpinya itu nyata sekali bahwa saya melihat tubuh saya bangun, bangkit dari tidur, melihat saya dan istri dan anak. Lalu saya melihat itu para makhluk-makhluk astral lah yang keliaran, dan betul lebih banyak keluar dari kamar mandi. Setelah itu saya berusaha keliling, lihat kanan kiri, pandangan kita itu tembus. Saya bisa melihat para tetangga yang lagi pada nonton TV, iya. Dalam mimpi itu ya? Dalam mimpi, tapi nanti endingnya ada satu wujud yang saya lihat dan dia kaget juga ngelihat saya. Waduh. Jadi itu bisa mungkin itu satu cara yang bisa dipakai semua orang kayaknya. Jadi kalau mau tahu penghuni rumah ketika kita baru datang, tapi ya memang butuh keberanian. Iya. Butuh keberanian. Saya juga pernah tuh waktu kecil sama teman-teman gitu nginep di satu rumah kosong, dimatiin. Ini mohon maaf, harus tidak pakai busana, namanya anak kecil. Pas lihat harus lihat cermin, tuyul semua tuh. Pas lihat. Kita lihat kita sendiri itu. Iya, oke Pak Rahmat, silakan tuh dibikin cerita. Ini cuman arahnya ke horor aja nih sekarang, diubah jangan horor. Oke, thank you ya Pak Rahmat ya ceritanya. Siap. Terima kasih. Nah, senang cerita jenis apa? Fiksi mini itu ada horor, ada thriller, ada roman, petualangan, drama keluarga, fantasi, science fiction. Silakan jawab di kolom chat. Mau seneng apa? Coba saya lihat. Seneng apa? Waktu ada tugas syuting film di SMA, saya izin undur diri. Di sini sudah jam 11 lebih. Di mana itu? Di Tegal udah jam 11. Malaysia, Pak. Oh, Dia dari sini dari Malaysia. Malaysia, ya. Wow. Malaysia beda 1 jam ya? Kok? Ya, udah jam 11 lebih ya. Memang sekarang baru sekarang jam berapa? Jam 9. Oke. Oh, Malaysia, Nisbatun Tias Tegal. Wong Tegal ya. Oke. Fantasi Heru. Ya, selamat tidur ya Mbak Heru. Siapa tadi? Mbak Heru. Mbak Nisbatun. Selamat tidur. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu karyanya. Petualangan, fantasi, terus siapa lagi? Roman nih ada juga yang Ya, jawab. roman, warisan. Warisan tuh masuknya ke drama keluarga ya. Romans, oke. Thriller sama horor. Jadi thriller sama horor tuh, jadi gini, thriller itu biasanya misteri ya, membuka tabir pembunuhan, jadi bikin tegang gitu. Tapi bukan horor, bukan cerita-cerita kayak apa hantu, kuntilanak, bukan. Oke, lanjut ya. Nah, ada 3 jenis cerita pendek. Ini untuk wawasan ya, Mbak Siti.
Mbak Selvia. Jadi ada yang disebut fiksi mini. Orang kalau di Twitter itu menyebutnya flash fiction. Karena cuma 140 kata ya. Ada yang versi koran, cerita pendek yang panjang, long short story. Ada yang cerita pendek biasa, short story. Jadi cerita pendek. Nah, apa bedanya? Kalau fiksi mini itu ya terbatas, minimalis, satu peristiwa, plot point. Kalau cerita pendek yang panjang di koran itu lokasinya banyak dan ceritanya ya linear. Maksudnya kalau misalnya A sampai Z gitu loh. Jadi udah ketahuan sih ceritanya. Oh pasti ini tragis atau happy ending. Nah kalau cerita pendek short story juga hampir sama, cuman agak pendek. Lokasinya boleh 2 atau 3. Itu tokonya agak banyak, bisa 2, 3 ya. Jadi lokasi tidak terbatas. Nah, ini persyaratan fiksi ini. Silahkan dibaca dulu syaratannya ya. Sebentar. Nah, ada yang mau bertanya nggak soal ini persyaratan ini ya? Tuh, Ada yang rese nih Pak, Mas oke. Ahmad Taufik. Boleh. Ahmad Taufik mau nanya apa? Ini Pak Golagung, saya pernah baca juga ada yang namanya pentigraf. Apakah itu termasuk fiksi mini juga? Enggak, bukan fiksi mini kalau pentigraf. Karena cerpen 3 paragraf. Kalau fiksi mini bisa 4, 5, 7, 10. Jadi beda. Kalau pentigraf itu 3 paragraf, ya 3 paragraf, nggak boleh lebih. Ya, jadi beda ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini silakan dibaca dulu. Ada yang bertanya nggak di kolom chat? Nggak ada. Lanjut nih. Lanjut ya. Nah, Ya. contoh-contohnya nih. Ini lewat aja deh. Nih, sampai sini aja. Silakan dibaca. Ini Mas masuk ke kategori humor nggak nih? Dan silakan komentari di kolom chat. Gimana? Ada yang mau ngomentarin? Raisen. Nah, dari sini udah kelihatan ketawa-ketawanya nih. Ya. Apakah ini humor atau bukan? Bagaimana? Ini ada 2 orang. Apa nih komennya nih Ayu nih? Ringan, enak dibaca dan dicerna. Komedi. Oh, masuknya ke komedi kata Farisa. Wah, Buyung nambah perkara. Silakan dibacain Mbak Ayu. Oke. Humor yang menyesakkan dada. Hahaha. Oh, begitu ya? Terasa begitu nggak, Yuk? Iya, mungkin karena ada Bu Guru dikerjain
muridnya gitu. Udah seneng kali ya, ini anak nakal ternyata humor. Yes, oke. Ya. Humor yang menyakitkan, kata Mbak Siti Hmm. Nurlaili. Buyung kayaknya biasa nakal. Jadi ekspektasi pembaca, aduh Buyung nakal, ternyata perhatian sama guru gitu ya. Nah, kalau begitu aja nggak ada plot point, tapi yang warna merah itulah plot pointnya. Mau kagum jadinya gagal tuh. Di situ, jadi ekspektasi pembaca terhadap tokoh Buyung ya digagalkan. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, tiramisu. Oh, gimana ini kasih tas sampai? Ya, Kejutan yang gagal. jadi kejutannya ada dua tuh, kejutan yang gagal buat si cewek, tapi kejutan yang lain ternyata ada pacar yang lain. Apa? Gitu ya, mau romantis gagal. Nah, itu harus dipikirin tuh peristiwa. Jadi menulis fiksi mini itu harus memikirkan peristiwanya apa. Harus ada peristiwa supaya menarik. Ya, apakah itu ulang tahun, apakah itu lamaran, apakah itu tinju, apakah itu sepak bola, apakah itu apalagi ya, ya selalu ada peristiwanya lah, ada peristiwa pergerakan. Jadi ceritanya bergerak, ya, bukan cuma ngobrol di kamar gitu. Oke, lanjut ya. Nih, kado ulang tahun ini silahkan dibaca. Ya, thank you, Mama. Wow, thank you. Gimana? Siapa yang mau ngomentarin? Di kolom chat boleh. Waduh, nama Taufik ya. Dan Nusara. Oh, jadi kayak gini. Fiksi mini itu harus beragam. Jadi bayangin kalau kamu punya 100 fiksi mini. Nah, itu di buku saya itu yang dua tuh ada 100 fiksi mini. Oke ya, lanjut ya. Nah,
Sorry, ada ini agak serius nih. Tidak lagi komedi, tidak lagi romance, ada yang komedi romantis. Penuh kejutan, ending mengejutkan. Pintu toilet terbuka, Saraswati muncul. Kami diam-diam menikah seminggu yang lalu. Nah, ya, Ada bisa yang ada. resen nih, Pak. Nah, silakan. Rahmawati, silakan. Tapi kok nggak ada mic-nya ya? Nggak bisa ini. Nggak bisa di-unmute ternyata. Oh gitu. Lewat kolom chat aja, Mbak Rahmawati Anwar boleh. Kayak mic-nya nggak ada suaranya. Yang lain. Boleh teman-teman mau resen menanggapi ceritanya atau mungkin apa ya namanya? Pusing misalnya. Tuh ulang. Ya, gitu. Gludak. Boleh saya lagi makan ya, ambil makan, Mbak Ayu. Gak apa-apa, Bapak. Yang Silakan. lain juga, silakan. Boleh sambil makan, ngemil, boleh, bebas. Benar-benar Gimana? ending yang Di kolom mengejutkan. chat ada nggak, Mbak Ayu? Ada ini dari Mbak Selvia Gludaks. Hmm, Agak mikir plot twistnya, kata Mas ya. Taufik. Ngeri. K317 terjadi sequel yang menjadi akibat. Oke, lanjut ya. Siap. Bola tenis. Tuh. Thank you, Mama. Enak. Gimana? Pusing gak nih? Endingnya, ada yang mau ngomentarin nggak? Ya ini mulai saya bikin rumit. Tadi kan komedi tentang ulang tahun, anak sekolah. Gimana? Ada yang mau ngomentarin nggak cerita ini? Silakan yang mau raise hand atau di kolom chat. Boleh. Dalam banget maknanya, kata Farisa. Mhm. Gimana dengan ceritanya, teman-teman? Jadi memang kita harus nyodorin banyak cerita fiksi ini dengan beragam latar belakang. Pokoknya kan di sini saya kasih contoh beda-beda kan karakternya ya. Ada anak sekolah, ada siapa lagi tadi ya? eh Anak sekolah, terus yang ulang tahun ya. Ya. Terus siapa lagi tadi? Lupa contoh-contohnya banyak tuh. Udah beragam tuh. Lanjut ya, ayo. Ya, Bapak. Nah, ini nih yang seru nih. Yang ini nggak usah mikir deh. Gampang banget. Aman.
Ayo, siapa yang mau ngomentarin ini? Ada di kolom chat tuh, ayo. Bukan jalan yang menyimpang, tapi kepribadian mereka yang menyimpang. LGBT. Ternyata tulang lunak, belok, Tulang sesama lunak tuh jari ayam, keriting. bukan di tempatmu ayam, ayam tulang ayam lunak kan? Bandeng Presto, Pak. Oh, Bandeng Presto ya. Istilahnya macam-macam ya, tulang lunak. Melambai. Yanto atau Yanti. Nah, jadi untuk kasus ini ya, yang di simpang jalan. Jadi untuk semua upayakan ketika menulis cerita, kita jangan menghakimi. Biarkan pembaca yang menebak-nebak. Saya sering nih mengingatkan, misalnya begini, Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Mereka adalah pasangan LGBT yang dikutuk oleh kita. Tentu kita tahu bahwa LGBT selain oleh negara dilarang, di beberapa negara juga, nah jadinya kita ceramah. Jangan begitu, bercerita aja. Showing, ya showing. Ingat tuh, showing, bukan telling. Jadi di sini saya nggak sama sekali, sorry, ini kongguan sejak kecil, jadi saya penyuka kongguan. Kelihatan nggak yuk? Nah, kongguan. Nggak kelihatan. Nah, tadi Saya, ma- kelihatan. saya makan kongguan dulu yuk. Saya Silakan, nyari Pak. yang ada lapisan krimnya udah habis. Nih, nah dapat nih yuk. Bentar lagi Lebaran nih. Iya. Boleh ya, Gimana? Pak, Ada yang mengangkat mau ngomentarin? Isinya ya, nggak rengginang? Nggak. Ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Uswa Salatiga. Boleh ya mengangkat kisah LGBT dengan tersirat? Ini ada moral value-nya nggak? Kalau saya nulis begini, misalnya, Rudi menepis tangan Yanto. Sorry toh, jangan sakit hati ya. Kita temenan saja. Rud, Yanto berusaha. Kita ini pasangan serasi, Rud. Kamu nggak usah, eh, nggak usah kembali. Sudah dengan aku aja. Jawab Rudi, serius, kamu bisa menafkahi saya? Bisa, tapi di Indonesia nggak bisa nikah kita. Kita pergi ke Italia, kita pergi keluar, kita nikah di sana. Nah, itu baru nggak boleh. Saya promosi ini mah kan nggak ada promosi itu. Malah si Yantonya, si Rudinya udah langsung berubah kan. Jadi apapun yang kita ceritakan, asal tidak pornografi. Kalau misalnya di sini, Rud, Yanto mencium bibir Rudi, kumisnya menancap di bibirnya. Nah, itu kan pornografi tuh. Jangan ngebayangin ya. Jadi di sini kan nggak ada unsur pornografi ya. Ayo di sini nggak ada yang sensual kan? Biasa aja ya. Nggak ada, justru Rudinya bilang sadar Yanto apa yang kita lakukan ini salah jalan. Hmm. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Enak banget kongkuan sama kopi. Cocok. Mana nih ada nggak ada lagi teman yang ingin mengomentari atau bertanya? Oke. Hmm. Nah, Ini agak agak rumit lagi nih. Silakan.
kolom chat apa nih? Bolehkah mengarahkan cerita bahwa LGBT itu jarang agama? Boleh kan itu. Saya udah ngarahin juga. Pak, kalau bisa ditampilkan karya-karya pemenang cerpen pada diklat menulis cerpen sebelumnya, dibahas keunggulannya di mana. Jadi kita tahu, oh boleh, ide menarik, ide menarik. Mas Indra, Mbak Ayu ingetin tuh ya. Ya, Jadi yang menarik tuh. Jadi nanti pertemuan bulan depan saya akan bahas apa? Kenapa tiga pemenang itu ya, keunggulannya di mana? Oke, menarik. oh iya ya betul betul betul. Bisa jadi ini gambar untuk teman-teman ke depan. Ternyata yang mana yang seperti ini. Iya, saya juga nggak bosen. Menarik tuh, nggak kepikiran nih. Ah, bener-bener habis nih sekarang yang skripnya nih. Udah ganti rengginang aja deh kalau gini. Nggak ada tuh. Ada yang bertanya nggak? Oke, ini yang ini nih. Mercusuar, pusing nggak? Wah, Rote ada juga udah pernah ke NTT ya, Pak. Mbak Iya. Siti. Nanti kayaknya udah lebaran juga saya ke Larantuka. Penting banget. Tarifnya. Kisi-kisi cerpen. Aduh, kalau cerpen mah harus bikin pelatihan baru dong. Kita ngebahasnya fiksi mini aja. Pusing banget. Jadi ini kualitasnya agak diseriusin. Bicara soal budaya, tradisi Belis. Ya, mungkin Pak Golagong bisa cerita nih asbabun nuzul gitu. Terciptanya si mercusuar ini tuh Ya, gimana sih, Pak? Gitu. jadi waktu saya ke Rote itu saya harus bikin fiksi mini 7 kalau nggak salah. Nah, setiap sore saya pergi ke pantai. Jadi ada satu kafe menghadap langsung itu satu jalan kafe di seberangnya pantai Cakrawala arah barat. Jadi melihatnya ke barat. Lagi ngetik gitu ya. Terus di sebelah saya ada juga yang lagi makan. Terus saya ngobrol. Ternyata dia orang Makassar. Dia jadi guru di situ. Nah, dia menikah sama orang Makassar. Nah, dari obrolan-obrolan itu, menarik nih. Jadilah mercusuar. Kenapa? Karena di depan saya itu ada mercusuar. Lalu otak saya mikir, wah, aku jadi guru yang orang Makassar tadi. Nah, di Rote itu banyak yang bilang ke saya, Pak, di sini tuh banyak laki-laki yang jatuh miskin. Loh, kenapa? Karena kalau menikahi perempuan di Pulau Rote atau di NTT, itu harus pakai mas kawin 500 juta. Bayangin mahalnya. Nah, akhirnya mereka berhutang. Saya aja masih utang, Pak, dalam bentuk binatang boleh. Dalam bentuk kuda atau dalam bentuk babi atau sapi. Rata-rata babi. Jadi, saya kalau nggak salah 50 babi ya. Saya masih utang 30 babi. Saya masih berhutang. Jadi banyak yang masih berutang. Walaupun mereka sudah punya anak. Nah, akhirnya saya berpikir, saya jadi guru, nggak mampu menikah sama orang Rote, tapi suatu hari si perempuan Rotenya menyuruh dia datang. Ternyata arwahnya. Kayak gitu. Ini lagi saya bikin novel ini, cuman waktunya. Jadi saya lagi bacain buku-buku Pulau Rote gitu. Nggak tahu jadi apa enggak nih. Gitu. Nah, ayo, udah selesai nih. Silakan ada yang mau nanya enggak? Ini fiksi mini saya silakan pesan ke Indra ya, ke si publishing. Nih. Dari mercusuar, kafe hingga ke ruang kelas. Ini tadi Oke. 45.000 yang PDF-nya. Iya. Nah, ini ada respon dari
Saya baca agak ke atas. Oh, maksudnya Mbak Rahmawati Anwar, tadi kisi-kisi cerita mini. Yang Oh, baik itu seperti apa? Salah, maksudnya cerita mini bukan kan cerpen. tadi udah ya. Udah, Yang itu iya loh, yang sih. satu peristiwa. Menonjol karakternya Mm-mm. gitu ya. Mau dibalikin lagi? Nanti dibagiin ini kan filenya ini. Iya, nanti file dibagikan, file materi dan rekamannya. Terus dari Kak Udandres, Pak kalau buat fiksi mini thriller bagus juga ya. Bagus. Eh, di sini ada judulnya perempuan berbaju perempuan jembatan merah kalau nggak salah. Itu thriller tuh. Ya, jadi tidak selalu horor. Ada banyak tuh kayu jati kalau nggak salah. Rumah di hutan jati itu juga thriller. Terus apa lagi ya? Banyak tuh. Dibeli aja ya. Ini ada respon dari Mas Trian Rahman. Anak kecil itu, oh ngerespon yang tadi. Anaknya Ya. aku dengan Ruth hasil memadu kasih saat kuliah di Malang. Hmm. Ya, Ahmad Taufik tanya Pak, mengurangi rasa gak enakan dengan cerita sendiri karena background pekerjaan dan keluarga itu gimana ya? Soalnya saya pernah disalahpahami. Ada yang menganggap cerita itu cerita real padahal nggak apa-apa. Jadi namanya kalau salah Edgar Allan Poe, satu penulis Amerika, dia bilang begini, jika kamu menulis cerita fiksi, novel atau cerpen, jika pembaca menganggap hal itu terjadi atau hal itu adalah cerita si penulisnya, maka kamu sudah berhasil menulis itu. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Saya nulis Balada Siroy. Selalu ada yang bilang, Mas Gong, ini cerita Mas Gong ya? Kata saya, udah dikasih tahu tuh novel. Novel mah namanya cerita rekaan gitu. Tapi saya tuh biarin aja lah. Kalau kamu nganggap cerita saya, terserah kamu. Yang jelas, ini bukan biografi gitu. Ya. Mas, kalau ke Larantuka, momen yang unik saat prosesi Aemana Anta. Ya, besok nih. Ya, yang apa? Vatikan, Larantuka tuh memang Vatikannya Indonesia. Jadi kota itu kota tua. Saya udah ke sana kan satu kali ya. Nah, mudah-mudahan setelah Lebaran ada waktu ke sana lagi. Yaitu ada apa prosesi keagamaan ya. Katanya seluruh dunia pada datang. Larantuka saat itu menjadi apa menjadi sebuah wilayah yang mendunia. Oke. Bayu, silakan mau tanya jawab nggak? Iya, Bapak. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand, jadi kita bisa langsung berdiskusi dengan narasumber. Kapan lagi bisa berdialog langsung dengan Pak Gol Agung nih. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Antologi fiksi mini biasanya berapa judul? Yang sudah terbit dari antologi yang kemarin-kemarin ada berapa judul ya, Pak? Satu buku tuh minimal kalau nggak salah 50 judul, bisa 60. Ini kalau yang hadir misalnya ini bisa paling kalau ada tadi ada 400-an. Kalau lolos semua mungkin 3-4 buku kali ya. Oke, saya tuh kirim 2 judul, lolos semua kemarin yang di blackmail. Jadi teman-teman nanti biasanya ngirim 2 judul, siapa tahu bisa lolos semua, kadang yang lolos kurasi 1 gitu. Nah ini Pak Gol Agung basic pendidikannya apa karena mampu mengusung tema sosbud? Saya pernah kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Bandung. Selain itu ya saya hobi baca itu aja. Kalau hobi baca mah gampang ya. Nah, ini dari Cabunia El Islami. Pak, boleh ceritain pengalaman Bapak dari menulis diangkat jadi film dong, Pak? Oh, tulisan yang diangkat jadi film. Mungkin contohnya yang Balada Siro itu, Pak.
beberapa novel saya banyak diangkat ke alih wahana ya, ke film ya. Ya. Wah itu harus, intinya gini, harus riset lah. Jadi kalau kamu riset, novelmu itu memang seperti kejadian sehari-hari. Si pembaca kadang-kala merasa itu peristiwa di novel sama seperti dirinya. Kalau sudah seperti itu, rata-rata para penulis novel begitu. Kasih riset, lalu orang baca, ih ini cerita gua nih, cerita gua. Nah setelah itu produser datang, nggak usah mikir. Produser datang ke rumah saya di Serang, menawarkan itu. Ini ada satu novel saya juga lagi dibaca nih. Saya nggak tahu lolos apa nggak, judul novel saya Bangkok Love Story. Nah kalau misalnya itu menarik perhatian produser, ya udah diproduksi kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai tulis bikin aja cerita yang bagus. Ini 2 buku ini juga sedang dibaca nih oleh produser. Kalau mereka tertarik jadi web series di film OTT ya, kayak Netflix, kayak HBO. Nah ini kalau mereka tertarik, udah jadi film-film pendek, cerita-cerita pendek kayak gitu. Iya, jadi memang kalau kita mau menulis kan harus banyak input kata-kata, input kosakatanya dari bacaan yang kita baca. Iya, tuh yang mercusuar tuh gimana pun harus hati-hati tuh saya bikin tuh. Hmm. Ini ada lagi nih di kolom chat nih. Farisa open mic aja kali nih. Pertanyaannya banyak amat nih. Farisa, apa boleh untuk cermin anak disisipi latar belakang sosial budaya? Nggak apa-apa. Ya, kalau anak-anak, bikinlah fiksi anak. Kalau nggak salah, udah terbit belum ya? Fiksi mini anak. Harusnya sebelum blackmail ya, kalau nggak salah. Habis itu kan Ya udah. Jadi 2 buku kalau nggak salah. Iya, kayaknya udah duluan. Oke, apalagi? Ngirimnya kemana ya? Soalnya baru mau coba. Iya, nanti jadi di grup WhatsApp akan diinformasikan syarat kepenulisan, ngirimnya kemana, terus rekaman Zoom meeting, materi, semua akan diinformasikan. Mas Ahmad Taufik bisa disebutkan kriteria biar lolos kurasi gimana ya? Ini nih. Nih, Nah, ya. file kurasi ini aja. Baca nih. Tuh, Mas Ahmad tuh ada 7 unsur penting fiksi mini biar lolos kurasi. Terus, Ya. Farisa, apa menulis alur yang berteka-teki mampu menjadikan seorang penulis ketagihan menulis hal yang serupa tapi tak sama? Gimana? Sering pemula terjebak oleh momok bahwa orang lebih mendengar, melihat, menulis. Kamu jangan dibebani oleh dugaan-dugaan kayak gini. Ntar nggak nulis-nulis, ya. Jadi nulis saja, saya aja nulis. Itu 270 juta penduduk Indonesia, kita nggak bisa maksa semuanya membaca karya kita. 1.000 orang yang udah baca, udah makasih. 1.000 buku kebeli, 20.000, 30.000, 1 juta, 2 juta. Kalau buku kita bagus, pasti dibaca, ya. Sudah Pak, lebih dari 10 buku antologi saya. Ya. Luar biasa ya. Konsisten nulis juga hingga detik ini nih. Oke, ada yang Jadi mau ditanyakan? Oh ya, gimana Pak? ini Farisa ini bilang, jadi gini, Bapak saya pernah ngomong, di Indonesia ini
bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada siapa yang mengatakan. Makanya kalau ada tukang beca ngomong misalnya, orang kadang-kadang nggak dengar. Tapi kalau saya ketika naik beca, saya suka belajar sama dia makna kehidupan, betapa sabarnya dia mengayuh mengayuh beca, tidak pernah berpindah profesi, terus saja dia mengayuh sampai mati dia mengayuh. Di kampung saya tuh banyak tukang beca sampai meninggalnya mereka profesinya ngebeca. Saya sampai membeli satu beca disimpan di halaman belakang, mengenang para pejuang kehidupan ya. Jadi maksud saya ini terkait ke kalau kita ingin melakukan sesuatu dan melibatkan masyarakat, masyarakat harus tahu bahwa kita ini berbeda dari mereka, harus lebih pintar dari mereka, gitu. Bukan minterin ya, harus lebih pintar dari mereka, harus lebih banyak tahu dari mereka sehingga mereka menganggap kita ini guru, sehingga kita ini dianggap seseorang yang bisa mengubah hidup mereka, kayak gitu, ya. Dalam satu buku beda tema bisa. Kalau itu buku yang saya tulis sendiri, itu punya saya kan temanya beragam itu. Supaya kecuali yang ini nih, yang kalau misalnya kata Indra, besok bikin tema horor, maka ceritanya horor. Fiksi anak, maka fiksi anak. Temanya sama, tapi ceritanya beda gitu. Jadi satu buku itu ceritanya temanya horor ya. Nah, horornya tiba-tiba beda-beda ceritanya. Jadi gitu, yang penting ceritanya berbeda. Temanya boleh sama. Ya. Kalau Kan yang novel-novel, ini kan nggak ada ketentuan temanya ya Pak, kalau yang kali ini. kalau kali ini reguler, boleh dibebasin. Gimana? Siapa lagi nih? Dari Pak Petrus. Lalu gabut saat nulis buku soloku. Di buku kan belum menemukan untuk bantu tulisan belum buku. Akhir selalu simpan ke grup opinion Kompas. Ke Pak Indra, ini kan si publishing Pak Indra. Pak Petrus kontak Pak Indra saja ya. Sekarang kalau kata saya lolosin dulu ya. Apalagi Mbak Ayu udah tengah 10 nih. Sudah, sepertinya ini saya udah scroll-scroll pertanyaan, sudah habis Ya. pertanyaannya. Oke, apa nih baru masuk? Yang sering ngadain pelatihan menulis ya Pak Golagong. Ya udah, dapatkan harga paling. Apa? Rambut bisa. Gimana? Cukup? Oke, sudah cukup Bapak. Ini pertanyaan sudah habis, semua sudah terjawab. Dan oke siap. Bulan depan juga ada pelatihan lagi. Mungkin akhir bulan. Yang travel Sebulan sekali. Terus kalau tema sama judul di cover gimana Pak? Tema sama judul di cover gimana? mungkin Ya ini kalau judul, kalau ayo silakan. pengalaman dari beberapa kelas yang kemarin-kemarin gitu, yang kelas lalu waktu blackmail saya lolos kurasi, bikin 2 cerita, temanya kebetulan yang saya bikin itu romance horor satu, yang nggak horor-horor banget sih, yang satu romance tapi kayak patah hati. Nah di situ judulnya buku, judul dari cerita saya kan satunya calon imam, yang satunya payung biru. Nah, judulnya adalah Blackmail, dan itu ada beberapa buku teman-teman, bukan hanya ada satu buku gitu. Jadi ketika sudah lolos kurasi nanti akan dibagi satu buku, cerita kita masuk ke buku yang mana begitu. Dan tema dari satu buku itu macam-macam. Waktu saya baca, saya juga baca di satu buku itu di halaman pertama adalah cerita dari Pak Golagong.
itu tentang yang apa ya Pak, yang mau ditangkap polisi tapi nggak jadi gitu. Nggak ada romance-romansnya, terus cerita saya romance, di belakang juga ada cerita yang anak sekolah juga ada. Jadi dalam satu buku, waktu itu temanya reguler. Kali ini juga reguler, jadi teman-teman bisa bikin macam-macam tema, belum ada batasan. Jadi silakan bebas menulis dengan tema yang teman-teman punya sekarang. pada umumnya. Gitu. Dalam Gitu. tema bebas. Jadi Ini ada yang di kolom chat apalagi nih yuk. terima kasih sudah meluluskan naskah saya, Pak. Kata Farisa. Keren. Farisa ya. Farisa ini semangat banget nih. Iya nih, luar biasa. Oke, sepertinya sudah habis, Bapak, Iya, untuk iya ya. ini ya, pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua. Nah, sebelum berakhir, nih tadi teman-teman jangan lupa untuk terus apa namanya banyak membaca dan buku-buku dari Pak Gol Agong dengan banyak sekali plot twist-nya ya Pak. Satu buku tuh bisa berapa plot twist Pak? Satu buku tuh ada 50 cerpen, ada 50 fiksi mini. Otomatis ada 50 plot twist. Gitu. Tapi kadang-kala di dalam satu fiksi mini itu ada 2 plot twist kayak tadi tuh Ya, yang apa yang plot twist ada 2 tuh. Jadi kadang-kala setelah plot twist masih belum puas ada plot twist lagi. Nggak apa-apa. ya. Jadi kita harus banyak membaca, banyak referensi untuk bisa membuat tulisan yang lebih berkualitas lagi. Nah, sebelum kelas berakhir, saya bisa minta closing statement dari Pak Gol Agong. Oke. Eh, menulis fiksi mini itu memang butuh keterampilan khusus. Kita harus menahan diri, jangan menahan diri itu maksud gini, menahan diri agar tidak menulis cerita dengan lokasi yang banyak, gitu ya. Menahan diri agar tidak langsung diberitahu di awal. Nah, fiksi mini seperti itu. Kita bersabar, pelan-pelan memberitahu kepada pembaca hingga ending twist muncul. Gitu. Dan harus banyak baca karya orang lain supaya kita mendapatkan inspirasi dari bacaan itu. Ya, itu sih. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Fiksi Mini dan si Publishing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gol Agong. Iya, tadi harus dicatat ya. Kita harus menahan diri untuk tidak memasukkan banyak lokasi dalam satu cerita. Dan itu waktu awal pengalaman saya nih, kayak harus di situ aja, di dalam rumah dan di ruang tamu waktu itu lokasi saya. Di ruang tamu, bagaimana caranya ada dalam satu ruangan, tapi bisa memuat seluruh cerita dalam jumlah kata yang hanya 500 dan punya plot twist. Nah, caranya gimana? Itu bisa teman-teman baca juga karya dari teman-teman yang lain, karya dari Pak Gol Agong, supaya bisa menambah referensi kita. Nah, sebelum acara malam hari ini berakhir, kita akan foto terlebih dahulu untuk mengabadikan momen malam hari ini. Oke, teman-teman bisa open cam dulu. Oke, nah, kita ada 4 slide malam hari ini. Saya akan menghitung sampai 3. Slide pertama, siap ya? 1, 2, 3. Oh, maaf, saya salah pencet. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir di 1, 2, 3. Oke. Saya kembali dulu ke layar. Nah, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini
untuk mengikuti kelas pelatihan nulis fiksi mini bersama Duta Baca Indonesia edisi Maret 2024 dengan narasumber Bapak Gol Agong. Dan terima kasih kepada si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi. Tak lupa terima kasih banyak untuk narasumber kita malam hari ini, Bapak Gol Agong, yang tidak bosan-bosannya membagikan ilmunya tentang fiksi mini kepada kita semua di sini. Enggak, rak buku. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh, ada beberapa catatan untuk teman-teman. Tadi syarat kepenulisan, Bye-bye. dikirimkan ke mana, lalu rekaman Zoom meeting, materi, semua akan dikirimkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi ikuti terus grup WhatsApp-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumpa. akhir bulan. Ya, untuk teman-teman, masih banyak kelas menulis si publishing dalam bulan ini. Ada, oh ya, jangan lupa ikuti di Instagram si publishing, ada lomba menulis yang hadiahnya liburan ke 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nanti di bulan Mei, pendaftaran paling lambat bulan April tanggal 30. Terus di bulan ini kemarin kelas sama Kang Ali, sama Mas Nana, hari ini sama Pak Gol Agong, terus nah ini dia. Hari Jumat tanggal 8 Maret ada pelatihan dan lomba menulis pantun tingkat nasional bersama Bapak Mama. Nanti pasti seru banget kita akan bermain pantun di tanggal 8 hari Jumat. Ini harus ikut sih, pasti lucu banget bareng Pak Maman. Terus kelas puisi Sami Sepi bikin buku kumpulan puisi bersama Bunda Nina dan Pak Senja di tanggal 9 Maret bisa langsung daftar juga. Terus tanggal 17 Maret bareng Mbak Mula Sitari kita biasa menulis cerita anak nanti kalau sama Mbak Mula Sitari dengan tema cerita Ramadan sesuai dengan vibes-nya ya, sebentar lagi akan kita memasuki bulan Ramadan. Dan di tanggal 24 Maret ada pelatihan mengubah skripsi, tesis, dan disertasi dan PTK menjadi sebuah buku bersama Mbak Uki Hares Yulianti. Beliau adalah dosen dan editor bersertifikat BNSP. Mau tahu di mana flyer-flyernya? Langsung buka di Instagram SIP Publishing. Ini dia. @SIP Publishing. Oke, saya Dian Ayu undur diri dari ruang Zoom meeting. Terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas SIP Publishing berikutnya. Dadah, saya izin undur diri. Dulu. Dadah Mbak Selvia, Oma, masih on semua, luar biasa. Ya, sama-sama Mbak Si. Sama-sama terima kasih dan teman-teman yang di kolom chat. Mohon izin off.